الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على النبي الكريم ورسول الأمين وعلى آله وأصحابه أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وقال تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Sadaqallah. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 183. Bapak kaum mukminin sedang berjuang Jumat yang kami muliakan, alhamdulillah kita sama-sama bersyukur kepada Allah. Izin dalam Allah kumpulkan kita pada Jumat yang penuh keberkahan. Selawat dan salam kepada kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum mukminin yang kami muliakan, tanpa terasa perjalanan waktu kita sudah mendekati bulan suci Ramadan. Kita sudah berada di penghujung Sya'ban. Insyaallah Jumat besok adalah Jumat terakhir di bulan Sya'ban dan malamnya insyaallah kita sudah mulai melaksanakan Ramadan. Mudah-mudahan ya Allah sampaikan kita di bulan suci Ramadan. Karena ada doa yang diajarkan oleh Rasulullah. Agama kita tidak menganjurkan untuk doa panjang umur, tapi kalau untuk doa sampai ke Ramadan memang ada diajarkan oleh Rasulullah. Ketika memasuki bulan Rajab doanya, ya Allah sampai di bulan Rajab, berartilah kami di bulan Sya'ban dan sampaikanlah kami di bulan Ramadan. Mudah-mudahan hati dan kita semua sampai di bulan Ramadan. Kalau ini yang kami butuhkan, bulan Ramadan ini bulan yang penuh berkah. Bahkan Rasulullah mengatakan, kalau datang bulan suci Ramadan, apa kata Rasulullah? Sampaikanlah marhaban ya Ramadan. Ya, ucapkanlah marhaban ya Ramadan. Marhaban itu artinya selamat datang. Ini kalau dalam bahasa Arab, selamat datang itu banyak. Ahlan wa sahlan juga selamat datang. Tapi khusus untuk Ramadan itu Rasulullah mengatakan dengan marhaban. Apa arti marhaban? Juga selamat datang. Tapi bedanya, kalau ahlan wa sahlan itu selamat datang untuk tamu-tamu biasa. Ya, ahlan wa sahlan selamat datang untuk tamu-tamu biasa atau tamu yang sering datang. Tamu yang sering datang ahlan wa sahlan. Tapi kalau tamu istimewa dan tamu itu banyak manfaatnya, itu kalau kata mengatakan marhaban. Kawan datang pagi ini sudah kawan ahlan wa sahlan. Sore kembali kawan yang datang dipanggil ahlan wa sahlan. Besok jumpa lagi ahlan wa sahlan. Tapi kalau raja misalnya yang datang, orang-orang terhormat yang sekali-kali datang, itu orang-orang mengatakan dengan marhaban. Dan untuk Ramadan ini Rasulullah mengajarkan kita, kalau kita didatangi bulan suci Ramadan, sampaikanlah, ucapkanlah kata Rasulullah marhaban ya
berarti bulan ini istimewa. Berarti apa? Bulan ini banyak manfaatnya untuk kita. Makanya kamu ini bersyukur kalau kita betul-betul memintalah kepada Allah, kiranya memang Ramadan besok ini kita ada di sana, kita hadir di sana, dan itu milik kita. Karena bisa kita rasakan ya, Ramadan tahun dulu ada saudara kita, harus kerabat kita yang dulunya hadir di bulan suci Ramadan, sekarang telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita doakan semoga Allah tempatkan berkah-Nya terbaik, dan kita masih hidup, masih ada kesempatan kita untuk mencicipi, menikmati bulan suci Ramadan besok. Untuk itu kalau momentum ini tapi pengajian mengajak kita, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Ya. Ada beberapa hal yang harus kita perhatikan agar Ramadan besok ini betul-betul maksimal untuk kita. Ya, agar Ramadan besok ini betul-betul ada manfaatnya bagi kita. Ramadan itu bulan ampunan. Ya, harapan kita Ramadan besok ini betul-betul kita mendapat ampunan. Bulan Ramadan itu bulan rahmat, dan meminta kita kepada Allah agar bulan Ramadan besok ini kita betul-betul dapat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu yang ini Khatib sampaikan dalam kesempatan yang mulia. Kaum ini yang kami muliakan, kita dalam menghadapi bulan suci Ramadan itu yang penting pertama sekali fisik kita harus kuat. Ya. Fisik kita harus kuat, fisik kita harus sehat. Maka jagalah fisik kaum mukminin sekarang ini. Sekarang sehat, jalan bisa, bicara bisa, jagalah itu. Jangan sampai ketika Ramadan kita sakit ya. Jagalah kesehatan kita sehingga ketika Ramadan nanti kesehatan kita prima. Itu untuk fisik. Kemudian kaum ini yang rohani kita juga harus kita jaga. Ya, Rasulullah SAW ketika khutbah Idul Fitri, ketika khutbah Idul Fitri, itu Rasulullah di sela-sela khutbahnya, Rasulullah mengucapkan kata-kata amin sebanyak 3 kali. Ya, ketika khutbah Idul Fitri, itu Rasulullah mengucapkan kata-kata amin 3 kali. Turun dari mimbar, sahabat menanyakan kepada Rasulullah, tadi kami mendengar baginda membaca amin 3 kali. Adakah gerangan kok sampai baginda menyatakan amin 3 kali? Apa kata Rasulullah? Ketika saya berkhutbah, saya mendapatkan bisikan dari Jibril. Mendapat bisikan dari Jibril berupa doa. Jibril yang mendoakan, saya yang mengaminkan. Kata Rasulullah SAW. Apa doanya? Doanya kata Jibril, jangan diterima puasa anak yang durhaka kepada orang tuanya. Jangan diterima puasa anak yang durhaka kepada orang tuanya. Amin, kata Rasulullah SAW. Kemudian yang kedua apa? Jangan diterima puasa istri yang durhaka kepada suaminya. Amin, kata Rasulullah. Kemudian jangan diterima puasa orang yang durhaka kepada tetangganya. Amin, kata Rasulullah. Maka selepas khutbah itu, suami istri mencari suaminya untuk minta maaf, anak mencari ibunya, bapaknya untuk minta maaf, tetangga juga mencari tetangganya untuk minta maaf. Sekarang kita berada menjelang Ramadan. Rasulullah mengatakan ketika khutbah itu, menjelang Ramadan ini bisa kita gunakan kaum. Ya, kita yang masih punya orang tua, panggil, datangi orang tua kita, telepon orang tua kita, minta izin, minta maaf kepada orang tua kita. Kenapa? Bagaimanapun juga puasa kita, hebatnya puasa kita, hebatnya tarawih kita, qiyamul lail kita, Al-Quran kita. Tapi kalau durhaka kepada orang tua kita ditolak. Yang mendoakan Jibril, yang mengaminkan Rasulullah, yang mendengarkan Allah, itu pasti dijawab. Ini pasti tidak akan diterima puasa anak yang durhaka kepada orang tuanya.
ulama menyatakan kalau orang tua kita telah meninggal, kita harus berdoa dan bisa datangi kerabatnya. Ya, bisa datangi kerabat. Jadi orang tua kita itu kan punya kakak, punya adik, datanglah kakaknya. PT awak, Pak Dan awak, Pak Tanah awak, Mak Ete awak, Mak Adan awak, datangi. Mak Ete, Pak Dan, itu waktu maafkan ini salah ya. Setelah Islam tanah suri PT itu anak dia pun kanannya orang meninggal dia pun kita tanah itu besar hikmahnya kamu ini. Yang pertama rasakan, dan kalau masih ada orang tua kita datangi dia kalau jauh surati telepon dia, minta izin, minta maaf karena kita akan masuk di bulan kedua. Kemudian yang kedua tadi, istri kepada suaminya. Ini tersampaikan di rumah bahwa istri minta maaf kepada suami. Dan tidak salah, suami juga minta maaf kepada istri. Kemudian tetangga ada Rasulullah. Ya. Tetangga ini yang kita yang sebenarnya banyak punya masalah, punya dosa. Apa itu tetangga? Tetangga itu banyak ngomong ini. Tetangga itu bisa dalam bentuk rumah kita yang berdekatan, itu tetangga. Bisa juga teman sekantor, orang yang berdekatan dengan kita itu tetangga kita. Kalau anak sekolah misalnya teman sebangkunya itu tetangga dia. Kalau kita misalnya punya toko, kiri kanan kita buka belakang itu tetangga kita. Maka kata Rasulullah, ya tidak diterima puasa orang yang durhaka di sini, orang yang berdosa dengan tetangganya. Kamu ini rasakanlah. Kadang-kadang kita dengan tetangga, misalnya ada orang ribut-ribut di sebelah, kita kesal, ya, kita caci dia dalam hati saja. Tetangga tidak salah saya, tetangga tidak perasaan dia tidak tahu, tapi itu dosa bagi kita. Benar-benar tidak diajarkan, diingatkan oleh Rasulullah, tidak diterima puasa orang yang berdosa dengan tetangga. Banyak sekali misal contoh sederhana ketika balik misalnya. Ketika balik yang awak yang punya balik tak pakai halaman tetangga, tak pakai jalan tetangga, dua tetangga selama 3 hari itu kan dosa tu. Atau awak misalnya tetangga awak balik tetangga dua awak mau PUB awak kemudian lalu menurut cari warna mengingat selesai perjalanan, nah itu kan dosa. Maka diingatkan oleh Rasulullah, tidak diterima puasa orang yang dosa dengan tetangga. Jadi kalau mau merasakan itu menjelang Ramadan, inilah yang harus kita perhatikan. Kemudian kaum ini yang kami muliakan, Ramadan besok ini jangan sampai kosong. Karena apa? Karena kebetulan sekarang ini ada gangguan besar. Apa itu gangguan besar? Piala Dunia. Ya, Piala Dunia gangguan besar sekarang ini bagi kaum muslimin yang telah kena virus bola. Ramadan itu piala akhirat. Ini Piala Dunia. Nah, inilah akan beruji kita. Makanya kaum muslimin, kita harus punya target. Dan ulama sering sekali mengingatkan kepada kita, kalau kita mau beribadah, anggap ibadah itu ibadah terakhir kita. Ketika kita mau salat Jumat nanti, katakan dalam diri ini cuma terakhir saya. Asal nanti saya sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga dengan Ramadan. Begitu Ramadan besok ini, Ramadan terakhir begini. Maka ketika ada Piala Dunia, ingat Piala Akhirat. Ada panggilan taruh di masjid, ada panggilan tontonan bola di televisi, mana yang mau diambil? Orang beriman kan kita tidak, karena untuk puasa yang dipanggil adalah orang-orang yang beriman. Maka kamu ingatkan kita semua, buatlah target Ramadan besok. Bahwa pertama saya harus puasa penuh seperti. Kemudian yang kedua, saya akan baca Al-Quran minimal 1 juz 1 hari minimal. Ya, karena Al-Quran ini diturunkan di bulan Ramadan. Allah mengatakan ya, unzila bihil Quran itu di bulan Ramadan. Maka jangan ada hari yang kita lewati di bulan
minimal 1 juz kita membaca Al-Quran. Kemudian salat tarawih kaum muslimin, jangan sampai kita tidak jadi salat tarawih. Karena apa? Karena mungkin tontonan bola tadi. Karena apa? Atau belanja misalnya atau persiapan lebaran, jangan sampai kita korbankan piala akhirat. Jangan sampai kita korbankan akhirat karena piala dunia atau karena kehidupan dunia. Kaum ini yang kami muliakan, kalau kita telah melakukan ini, telah minta maaf kepada sesama kita, kemudian telah berniat bertekad punya agenda untuk Ramadan, insya Allah Ramadan besok Ramadan terbaik untuk kita. Fastaghfiru ya ulil albab la'allakum turhamun. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la ilaha illallah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ibadallah, ittaqullah, ittaqullah wa taqatin wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairun min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam kemuliaan. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu lebih baik dari 1000 bulan. Pada malam itu turun malaikat-malaikat dan malaikat Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur segala urusan. Malam itu penuh kesejahteraan sampai terbit fajar. Al-Quran surat Al-Qadar ayat 1 dan ayat 5. Kemudian satu lagi keistimewaan bulan suci Ramadan. 30 hari, 24 hari puasa kita di bulan suci Ramadan. Ada satu hari, ada satu malam yang sangat istimewa. Apa istimewanya? Kalau kita berada ketika malam itu, beribadah ketika malam itu, maka pahala ibadah kita dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih dari 1000 bulan. Bukan 1000 bulan, lebih. Kalau lebih ini bisa 2000, bisa 10.000. Kalau 1000 bulan lebih kurang 83 tahun. Kalau lebih, ini yang akan kita gantikan dengan shopping ke mall. Ini yang akan kita gantikan dengan tontonan bola. Alangkah bodohnya kita kaum. Allah berikan fasilitas kepada kita, kemudian tidak kita ambil. Makanya pastikan setiap malam-malam Ramadan kita ada di sana. Setiap malam-malam Ramadan kita siap mulai di sana. Kalau saat itu adalah Lailatul Qadar, Allah akan terima apapun yang kita minta. Karena ketika itu maka Jibril ada di kita. Allah akan mengabulkan permintaan kita. Kita minta surga itu, Allah akan berikan surga kepada kita. Inna Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat wa tabi' bainana wa bainahum bil khairat. Rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa la ilaha illallah.